perkenalkan dan sebelah kita melihat di sini yang hasil penelitian dari tiga studi kasus yang diberikan untuk praktikum 2 PBU. Nanti ini kita bakal minta pengguna untuk menginput sejumlah string of array, di mana nanti kode program ini akan mencari mana-mana saja dari bagian elemen-elemen dari array ini yang memiliki palindrom, yang kemudian bakal dicoba membentuk string yang baru. Nah, untuk import Java model asterisk ini, di sini kita bakal import semua package yang ada di Java. Kemudian public class ini merupakan class dari program ini. Kemudian yang bagus dari void main, string ARKS scanner, namanya scanner system.in, integer jumlah, dan next integer, manusia next line, itu untuk mulai dari scanner sampai integer jumlah ini, itu untuk mengambil jumlah katanya, dan yang untuk next line ini untuk menghapus buffernya. Kemudian string string jumlah ini itu untuk segala pengguna memasukkan beberapa string ke dalam array ini bakal disimpan dalam array R ini. Kemudian map string palindrom map itu sama dengan US map, itu untuk nyimpan palindromnya dengan indeks terbaru. Kemudian list string output list ini itu buat nyimpan daftar palindrom, dan paling double itu untuk biar kalau nanti ada yang double bakal dihapus gitu, biar nggak bakal double palindromnya. Nah, kemudian for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, i iterate. Terus for integer c sama dengan 0, c kurang dari jumlah, c iterate. If i tidak sama dengan j, maka bakal kita gabungkan dua indeks ini. Kemudian kita balikkan gabungannya itu untuk ngecek apakah dia palindrom atau enggak. Yaitu string builder, itu kita pakai di string builder reverse sama dengan new string builder gabungan dot reverse. Kemudian if gabungannya false, reverse to string index pair sama dengan itu untuk if paling double contains gabungan, itu untuk ngecek apakah palindromnya udah ada. Kalau udah ada, bakal indeks yang lama bakal dihapus. Tapi kalau belum, kita tulis di else paling double dapat gabungan, itu kalau belum maka kita tambahkan palindrom yang unik gitu. Nah, kemudian palindrom net.put gabungan indeks pair, itu untuk nyimpan gabungan palindrom dan indeks pasangan ke palindrom map yang tadi. Kemudian output list.add gabungan, itu untuk nambahin palindromnya ke dalam output list. Kemudian boolean palindrom access sama dengan false for string palindrom output list if palindrom null, if palindrom access system of print line daftar palindrom. Jadi ini untuk biar outputnya keluar dengan gini, daftar palindrom, terus kita bikin urutan-urutannya. Tapi kalau nggak ada palindromnya itu bakal ditulis tidak terdapat palindrom. Nah, kemudian saya akan bikin demonya. Jadi pertama-tama kita bikin dulu panjang array-nya itu ada 5.
Kemudian kita masukkan string of array-nya. Elemen-elemen dalam array yang bakal kita cari palindromnya, misalnya pa, ke. Nah, jadi kemudian dapat kita temukan daftar palindromnya itu yang pertama 01 yaitu pa, kemudian 10 apa, kemudian 23 lokal, 32 pala. Kita lanjut ke yang SK kedua. Di kasus kedua ini kita bakal bikin sama. Misalnya nanti dari sebuah titik, maka pengguna bakal diminta untuk bikin jarak perpindahan dari titik ini ke atas, bawah, kiri, kanan. Nah, yang bakal ditampilkan itu titik mana saja yang dia berpotongan dan posisi terakhir titik ini nantinya. Nah, pertama-tama itu kan kita minta dulu jumlah elemen array-nya itu dari penggunanya yang ditulis di integer n sama scanan.next integer. Kemudian kita buat array-nya dalam tanda sesuai penggunanya yang ditulis di integer array sama dengan new integer. Nah, kemudian kita minta lagi, setelah kita minta jumlah elemennya, kita buat array dengan sesuai panjang elemennya. Kita minta pengguna untuk masukkan elemen array-nya atau isi-isi dari array yang kita buat, yaitu dengan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i iterate, i sama dengan scalar.next integer. Nah, untuk posisi awalnya, karena posisi awal dari sebuah titik itu pasti 0,0, maka kita bikin integer x sama dengan 0, y sama dengan 0. Kemudian kita bikin lagi set stringnya itu posisi dikunjungi sama dengan new headset, list stringnya posisi berpotongan sama dengan new array list, dan posisi dikunjungi add x plus y. Kemudian variabel untuk kemudian kita tambah lagi variabel untuk mengatur arah pergerakannya titik ini, yaitu 0 ke atas, 1 ke kanan, 2 ke bawah, 3 ke kiri. Integer arahnya itu 0, kita inisialisasi integer arahnya itu 0, kemudian integernya x itu 0,1,0,-1, yaitu untuk pergerakan yang x-nya. Integer dy sama dengan 1,0,-1,0, yaitu untuk pergerakan y-nya. Kemudian is first intersection at origin itu sama dengan true. Apakah dia benar-benar ada di 0,0? Ya, true. Kemudian for integer i sama dengan 0, i kurang dari array lain, i iterate. Jadi selama ini belum mencapai panjang array-nya, ini bakal terus di looping. For integer langkah sama dengan 0, langkahnya kurang dari array i, langkahnya juga bakal terus kita looping. X itu dx arah dan y arah. Stringnya posisi sekarang sama dengan x, y. If kalau posisinya itu ada dikunjungi, posisi yang dikunjungi itu memuat posisi yang sekarang, if x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, itu bakal kita biarkan untuk sekali aja, karena biasanya pasti titiknya itu dimulai dari 0,0. Nah, tapi kalau posisi yang sekarang itu udah pernah kita kunjungi, maka bakal kita catat di posisi berpotongan. Kalau enggak, kita bakal bikin di posisi yang sekarang. Kemudian arahnya itu sama dengan arah plus 1% 4. Nah, kemudian setelah udah kita cari loopingannya dan dapat posisi yang berpotongan dan posisi yang sekarang, kita pilih dia dengan posisi terakhir dengan x, y, dan y. Kan kita
cari juga, kita print juga kalau ada, yaitu posisi perpotongannya dengan font integer i sama dengan 0, i kurang dari itu posisi perpotongan size, i-nya dropping. Sistem of print line i plus 1 plus posisi perpotongan get i. Kemudian scannernya bakal kita close. Kita bikin di mana dulu? Nah, kita bikin tentu range ada 10. Kemudian isi dari langkah-langkah yang bakal dilalui titik ini yaitu bakal muncul posisi terakhir itu 2,5 dan posisi yang berpotongannya itu 1,1. Jadi posisi terakhir dari titiknya itu adalah 2,-5 dan pernah berpotongan di 0,1. Kemudian kita lanjut ke yang SK ketiga. Kita ini itu tujuannya untuk misalnya kita minta pengguna untuk masukkan input sejumlah string array. Nah, di antara string-string ini, elemen dalam array ini, kita bakal nyari apakah dari salah satu elemen array ini dapat dibentuk dari elemen-elemen array yang lain. Beda dengan palindroman tadi, di mana kita membuat string baru, di sini kita bakal nyari apakah satu elemen dalam elemen-elemen dalam dari array ini bisa terbentuk dari array dari elemen yang ada dalam array lain. Nah, kemudian itu pertama-tama kita baca jumlah elemennya, kemudian kita baca lagi array of stringnya, kemudian kita tentukan elemen yang merupakan penggabungan yaitu dengan the string concatenated string sama dengan new arrays for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i bakal terus di looping string current sama dengan array i if is concatenation current are concatenate strings dan add current. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya, yaitu system of print line daftar string penggabungan. If concatenate string is empty, kalau dia kosong bakal muncul tidak terdapat string penggabungan. Else-nya bakal kita munculkan for integer i sama dengan 0, i kurang dari concatenate string dot size i literally is standard out dot print line i plus 1 plus concatenate strings dot get i. Kemudian kita cek apakah elemen adalah penggabungan dari elemen dalam array yang merupakan tujuan dari studi kasus yang ketiga ini, yaitu dengan input static boolean use concatenation string target string var set string set sama dengan new has set arrays dot as list are set dot remove target. Jadi yang set remove target ini yaitu bertujuan untuk menghapus elemen target dari set. Kemudian kita gunakan rekursi untuk mengecek apakah target tersebut bisa dibentuk dari kombinasi elemen-elemen yang lain. Nah, kita bikin lagi fungsi rekursif untuk mengecek apakah target bisa dibentuk dari kombinasi string dalam set, yaitu dengan private static boolean can string target set string set if set contains target return true. Kalau set yang di content itu
sesuai, maka kita return true. For integer i sama dengan 1, i kurang dari target length, i iterate, string prefix sama dengan target substring, bikin index 0, i, string sub dan target substring i. If set contains prefix then can or suffix set, return true. Lainnya return false. Kita mulai dengan demonya. Jadi pertama-tama kita bikin dulu pencang arraynya itu karena ada 5. Kemudian kita bikin misalnya kolomnya itu ada, kemudian kalau kemudian kemudian kita buat dari elemen dari ini kita ditemukan terdapat daftar string yang bisa digabungkan dari kata saya cantik itu, yang membuat yang ada juga di saya cantik di dalam elemen array ini. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton.